Ya, selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Anas dan terima kasih ke Bu Nilam yang luar biasa pemaparannya dan teman-teman sekalian para peserta. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman kita yang berpuasa, sekaligus maaf dan lahir dan batin. Terima kasih. Izinkan saya untuk share ini apa namanya screen share ya. Ya, boleh izin, Ini Bapak. sebentar, di mana nih screen share? Kok saya belum ketemu nih. Itu. Sorry, saya kok nggak ketemu nih screen share ya. Gimana, Bapak ada kendala, Bapak izin? Iya, sebentar, saya nggak ketemu Ya, screen share-nya. eh, Oh, ya, udah, oke. baik. Bisa kelihatan? Kelihatan, Bapak, silakan. Bentar. Full screen kelihatan ya? Jelas, Bapak, Jelas kelihatan. ya. Ya, Terima kasih. ya. Nah, hari ini memang topik kita integrative care for releasing emotional block. Banyak nanti pembahasan saya yang mana sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Ibu Nilam tadi, sehingga saya nggak akan terlalu panjang lebar mengulangi karena sudah cukup banyak yang dibahas oleh Ibu Nilam dan banyak sekali materi-materi yang istilahnya yang sudah tadi dibahas. Jadi nanti saya akan lebih konsentrasi kepada domain yang berkaitan dengan holistic terapi ataupun ada juga yang mengatakan itu esoterik. Karena itu adalah gabungan beberapa modality terapi yang hari ini nanti saya akan share beberapa teknik praktis yang sederhana untuk teman-teman bagaimana mempraktekkan diri itu untuk melepaskan emosi-emosi ataupun perasaan-perasaan yang mungkin yang kurang enak yang kita rasakan. Ya ini saya ulangi lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anas mengenai kompetensi saya. Kemudian ini adalah beberapa sertifikasi internasional saya ataupun yang nasional. Dan di sini saya banyak sekali berkecimpung baik terapi modern maupun modality yang lain yang lebih banyak bersifat esoterik, terutama yang berkaitan dengan energi, karena saya sendiri sebagai praktisi energi, khususnya energi dari Cina, yaitu Qigong dan Nei Qigong selama lebih dari 25 tahun. Dan kemudian saya juga belajar modality Cina, energi seperti prana dari India dan beberapa negara lain. Sorry. Nah, emotional block. Sorry. Emotional block adalah kondisi di mana seseorang sulit untuk mengakses, mengekspresikan, dan mengkontrol emosi, sehingga terhambat untuk menjalani kehidupan, berhubungan sosial, dan diri sendiri secara normal. Jadi sebenarnya kita semua, hampir semua manusia, kita semua ini sebenarnya itu pada batas tertentu kita mempunyai blockage secara emosional ataupun mental seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Nilam. Nah, masalahnya kadang-kadang blockage-nya itu belum jadi masalah. Nah, yang sekarang yang hari ini kita bahas adalah kalau sudah menjadi masalah. Nah, kalau tadi Bu Nilam menjelaskan bahwa emotional block itu berkaitan dengan mental block, kalau di pemahaman kita di esoterik, bahwa emotional block ataupun mental block itu selalu ada kaitannya dengan energy block.
Jadi kita percaya bahwa semua emotional block atau semua emosi itu tadi juga Nila juga Bu Nilam juga sudah singgung bahwa emosi sendiri sebenarnya juga merupakan energi. Sehingga blockage dari emosi itu pada batas tertentu tuh akan terjadi energy block. Nah, di mana energy block itu? Energy block biasanya itu akan terjadi di sepanjang tulang belakang kita, yaitu spinal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali menjaga kesehatan dari spinal cord kita atau tulang belakang kita, karena di sana itu adalah channel energi utama yang menghubungkan antara otak dengan seluruh organ-organ fisik tubuh kita. Nah, sehingga kalau ada terjadi emotional block, tanda kutip energy block, itu biasanya akan terjadi yang disebutkan psikosomatik. Jadi ada gejala-gejala ataupun akibat gangguan fisik karena terjadinya emotional block. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin cerita sedikit mengenai polyvagal theory. Mungkin sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar apa yang sering kita dengar polyvagal theory. Polyvagal theory adalah satu teori mengenai sistem persarafan kita, yaitu nervous system kita, yang menjelaskan bagaimana emotional block itu terjadi. Kita tahu bahwa di autonomic nervous system kita, sistem saraf otomatis kita, itu ada dua, yaitu simpatik dan parasimpatetik. Nah, saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang lebar, tapi singkat kata, analoginya seperti ini. Kalau simpatetik itu adalah seperti kalau mobil itu adalah gas. Jadi kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan masyarakat modern di kota, itu sehari-hari kita dihadapi oleh berbagai masalah, mulai dari kemacetan, pekerjaan segala macam, di mana sehingga kita selalu alert, selalu waspada, selalu selalu tegang. Nah, dalam hal ini yang bekerja adalah sympathetic nerve kita, saraf simpatetik kita. Nah, hampir nggak pernah atau jarang sekali kita mengaktifkan parasimpatetik kita. Jadi parasimpatetic nerve itu adalah seperti rem. Jadi kalau mobil tuh kalau kita gas terus tuh ya kenceng terus, dan jarang-jarang sekali kita ngerem, kecuali ada beberapa latihan yang mempelajari bagaimana mengaktifasi parasimpatetik, umpamanya meditasi, pernafasan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga keseimbangan, membalance antara simpatetik dan parasimpatetik. Nah, apa yang terjadi kalau simpatetik itu terus bekerja? Itu saya akan sedikit menyinggung yang mengenai 3F, yaitu fight, flight, dan freeze. Ini adalah tiga sifat yang bukan sifat sebenarnya, itu satu insting yang paling primitif dari manusia yang kita wariskan dari proses evolusi sebenarnya. Kalau kita menghadapi masalah sehari-hari, apapun masalah itu, secara insting reaksi kita itu sebenarnya ada tiga, yaitu apakah kita fight, yaitu kita lawan, kita hadapi, atau kita flight. Kalau kita nggak bisa hadapi, kemudian kita istilahnya kita kabur. Contohnya, kalau kita menghadapi perampok umpamanya yang membawa senjata tajam. Kalau kita nggak bisa melawan, nggak bisa fight, kita akan lari. Untuk apa? Yaitu adalah defense mechanism kita, yaitu mekanisme untuk menyelamatkan diri, yaitu kita akan kabur, kita hindar. Nah, kalau kabur juga nggak bisa, lawan juga nggak bisa, apa yang terjadi? Kemudian kita terjadi freeze atau kita nyerah lah istilahnya. Kemudian kita diem, kita pasrah, terserahlah mau diapain. Nah, itu adalah tiga reaksi secara intuitif atau secara insting, yaitu ada tiga. Nah, fight dan flight di sini itu berkaitan dengan simpatetik nervous kita, jadi saraf simpatetik. Nah, kalau freeze, apa yang terjadi?
yang terjadi adalah di parasympathetic nervous kita, jadi di saraf parasimpatetik itu ada dua yang kita sebutkan polyvagal teori atau polyvagal kompleks. Apa itu? Di polyvagal kompleks ini ada dua vagal, yaitu vagal di sini itu disebutkan vagus, yaitu ada satu saraf itu, yang mana kalau dalam kondisi normal, kondisi yang katakanlah tanpa ada satu masalah yang serius, itu yang berfungsi adalah ventravagal kita. Nah, di sini tuh ventravagal lebih banyak berkaitan dengan apa? Dengan yang disebutkan social engagement. Jadi kita bisa berhubungan secara sosial, secara normal, secara sehat dengan sesama kolega, dengan teman, dengan keluarga. Pokoknya secara sosial itu kita bisa berinteraksi, kita berkomunikasi, berhubungan secara sehat. Nah, itu adalah kondisi di mana ventravagal kita sehat. Nah, kalau mulai kita hadapi masalah yang bertubi-tubi, ada tekanan-tekanan yang bertubi-tubi, yang tadi saya jelaskan, kalau kita sudah nggak bisa fight atau flight, di nervous system kita, di parasimpatetik kita itu akan mulai mengaktifkan parasympathetic nervous system untuk kita coba freeze. Jadi freeze itu yaitu dorsal vagal, itu vagusnya itu. Nah, dorsal vagus itu berfungsinya apa? Fungsi adalah untuk menyelamatkan kita, untuk memproteksi kita tuh jangan supaya kita tuh jangan terlalu stres kemudian nanti bisa jadi gila gitu ya atau jadi depresi berat. Nah, itu akan aktif untuk apa? Untuk supaya kita bisa menenangkan yaitu relax and digest. Jadi kalau kita dalam keadaan yang stres, fight dan flight itu biasanya akan ada gangguan di pencernaan. Kita tuh biasa makanya kalau orang stres tuh mulainya biasanya di perut yang mulai gak enak. Nah, dorsal vagal fungsinya adalah untuk supaya kita free, menenangkan diri sedikit. Nah, masalahnya kalau itu terus-menerus, dorsal vagal itu akan shutdown. Akan terkunci, tertutup istilahnya. Nah, kalau sudah tutup, apa yang terjadi? Itu akan terjadi kondisi freeze yang sangat parah. Biasanya beberapa gejala yang muncul. Nah, disinilah yang disebutkan kalau sudah dorsal vagal shutdown, disinilah muncul mulai emotional block. Jadi sebenarnya emotional block itu adalah satu kondisi di mana memang secara saraf itu memang istilahnya dinonaktifkan ya bahasa sederhananya untuk sebenarnya itu adalah mekanisme proteksi kita. Tapi masalahnya kalau itu berkelanjutan terus itu malah menjadi masalah. Nah, kalau sudah shutdown itu sudah repot. Nah, sehingga ada teknik-teknik tertentu untuk bagaimana aktifkan kembali, membuka lah katakannya dorsal vagus ini supaya nanti ventravagal itu akan aktif kembali secara normal sehingga kita bisa berhubungan sosial yang normal. Seperti tadi di awal saya katakan emotional block itu adalah kondisi di mana terhambat ya hubungan menjalankan kehidupan sosial ataupun lingkungan. Nah, ini yang kemudian muncul emotional block. Dan saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar, karena banyak sekali yang sebenarnya sudah dibahas oleh Bu Nilam tadi. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, nanti kita bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab. Nah, apa sih gejala-gejala emotional block? Ini juga tadi sudah dibahas, yaitu sulit mengidentifikasi perasaan, bingung, merasa hampa, tidak bergairah, gelisah, takut, sedih, cemas, segala macam perasaan-perasaan yang gak enak. Itu gejala. Kemudian emosi yang meluap-luap secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, gampang marah, gampang tersinggung, ini juga salah satu dari gejala. Sulit mengkontrol dan mengelola emosi yang muncul, dan sering bereaksi berkelebihan. Jadi
kalau sudah marah itu sudah nggak bisa kontrol, dan kadang-kadang dia juga hal-hal yang sepele kemudian akan membuat dia muara besar dan berlebihan. Jadi gampang tersinggung. Kalau marah itu sudah nggak bisa kontrol. Nah, itu biasanya itu adalah gejala emotional block. Kemudian juga ada gangguan fisik, umpamanya sakit kepala, gangguan pencernaan. Nah, kenapa ada gangguan pencernaan di sini? Nafsu makan hilang, sulit tidur, sering panik, ada panik attack, ya, gangguan seksual, karena dorsal shutdown tadi. Karena gejala kalau sudah dorsal shutdown, kalau kita mau melihat gejala-gejala orang yang menghadapi masalah emotional block, itu biasanya dia sudah mulai nafsu makannya hilang. Kemudian biasanya gangguan pencernaannya udah mulai keganggu. Kemudian ada yang kadang kita GERD. Kita kadang orang bilang asam lambung. Sebenarnya itu bukan asam lambung, itu GERD. Jadi udah mulai kecemasan, anxiety itu sudah muncul. Kemudian lebih senang mengurangkan diri di dalam kamar, nggak mau bergaul. Nah, itu adalah gejala-gejala yang paling dasar, yang paling sering muncul kalau seseorang itu menghadapi emotional block. Ya. Nah, kemudian gangguan seksual. Nah, ini juga satu hal yang menurut penelitian itu adalah satu gejala sosial yang cukup serius, terutama di negara-negara atau di kota-kota besar. Dan kalau umpamanya untuk pria itu mulai dari impotensi, kemudian ejakulasi dini, kemudian yang wanita itu kehilangan gairah atau kita sebutkan frigid, atau bahkan punya gairah tapi kesulitan untuk merasakan sensasi, maaf, orgasme umpamanya. Saya waktu tahun 22 saya diundang untuk menjadi pembicara di Kongres mesmerism sebenarnya waktu itu, bukan hipnoterapi, di Italia. Nah, waktu itu saya membawa topik mengenai anorgasmia. Jadi masalah gangguan orgasme untuk wanita, dan 95% itu adalah masalah emotional block. Nah, ini topik yang memang selama ini memang agak sedikit jarang dibahas, ya. Kadang-kadang ada nilai-nilai masyarakat yang merasa tabu atau kadang-kadang malu untuk membicarakan ini. Tapi di negara-negara maju itu sebenarnya ini sesuatu masalah cukup serius yang sekarang sudah mulai berani terbuka. Dan sejak itu saya sangat banyak sekali menangani klien-klien di Indonesia yang berkaitan dengan masalah gangguan seksual yang berkaitan dengan emotional block. Dan kita ada teknik yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Gejala yang lain, menutup diri, menghindari interaksi sosial, maka karena itu dorsal shutdown itu, lebih suka menyendiri, rasa takut untuk mengungkapkan perasaan, rendah diri, takut menolakan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nilam juga. Kemudian perasaan bersalah, merasa tidak berharga, ya tadi juga sudah dijelaskan, tidak layak bahagia. Nah, ini semua ada penyebabnya. Nah, itu kalau nanti di terapi itu bisa dilacak, ya, mulai melalui regresi, melalui ini nanti mungkin di sana ada inner childhood-nya. Nah, itu tadi juga sudah dibahas. Nah, itu bisa dilacak, kemudian bisa diselesaikan. Kemudian sulit konsentrasi. Nah, tadi juga sudah jelaskan juga, jadi nggak bisa fokus pada tugas, penundaan, segala macam, ini adalah gejala-gejala. Nah, penyebabnya macam-macam. Jadi juga sudah dijelaskan juga, jadi saya ini secara cepat saja. Pengalaman traumatik, ada mungkin kecelakaan, ada kekerasan, ada kehilangan orang atau sesuatu yang dicintai, ada bullying waktu dia saat kecil, apa istilahnya itu, trauma-trauma masa lalu. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab emotional block. Stres yang berkepanjangan.
antara lain tekanan kehidupan yang berkepanjangan, kemudian pengalaman masa lalu yang membentuk mekanisme perlindungan diri. Nah, ini juga salah satu penyebab. Perfeksionis, ketakutan akan kehilangan, kegagalan, atau penilaian orang lain. Nah, di sini itu sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan belief system-nya. Jadi di subconscious atau di alam bawah sadar itu ada satu belief, ada satu keyakinan mengenai perfection-nya itu. Nah, sehingga kalau sesuatu yang tidak perfect kemudian muncullah emosi ataupun kegelisahan yang nanti berkepanjangan akan menjadi emotional block. Kemudian bisa juga karena kondisi medis, pengaruh zat atau obat, atau faktor genetik. Nah, karena kadang-kadang mengenai penilaian orang lain, perfeksionis, rasa takut, itu banyak sekali kita ketemui. Kadang-kadang ini berkaitan dengan karakter seseorang yang sangat concern terhadap penilaian orang lain. Ya. Kemudian banyak ketakutan terhadap sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan merasa bad feeling terhadap sesuatu yang terjadi masa lalu. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya itu banyak sekali masalah masalah mental kita. Sebenarnya banyak sekali berkaitan sesuatu yaitu yang nggak real. Yang sebenarnya itu hanya ilusi atau persepsi kita. Ambil contoh begini. Kita tuh merasa takut oleh sesuatu. Takut kegagalan atau sesuatu kecemasan, gelisah. Itu banyak sekali sebenarnya kegelisahan itu adalah terhadap hal-hal yang belum terjadi. Yaitu masa depan. Katakanlah kita khawatir terhadap bisnis kita masa akan datang. Padahal bisnis kita sekarang masih jalan-jalan fine-fine aja gitu. Ada juga orang yang terlalu berlebihan kekhawatiran terhadap masa depan anaknya. Ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan kegelisahan terhadap masa lalu. Bahkan orang yang ketakutan, yang trauma, yang fobia pun itu banyak sekali sebenarnya fobia itu sebenarnya kepada masa akan datang. Contoh orang takut terbang. Sebenarnya yang ditakuti bukan kondisi keadaan di dalam pesawat. Yang khawatirkan tuh kalau terjadi kecelakaan, gitu. Jadi sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi banyak sekali itu juga nanti bisa menjadi penyebab dari emotional block. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu bisa gangguan kesehatan mental. Bisa terjadi depresi, kecemasan, ya, post traumatic syndrome, ya, PTSD, ada bipolar. Nah, ini semua itu bisa menjadi dampak dari emotional block. Gangguan hubungan atau interpersonal, yaitu kesulitan berkomunikasi, rendah diri, konflik hubungan, keterasingan sosial, karena sudah terganggu. Jadi bisa di sini adalah gangguan hubungan mungkin dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan kolega kantor. Nah, itu semua itu akan menjadi dampak dari gangguan hubungan interpersonal. Kalau kita kembali kepada polivagal tadi, karena ventral vagal itu sudah nggak sehat. Jadi social engagement itu sudah terganggu. Nah, sehingga ini menjadi dampaknya. Kemudian penurunan kualitas hidup, kesulitan tidur, perubahan pola makan. Nah, pola makan di sini itu bukan saja nggak nafsu, tapi bisa juga berkelebihan makan. Kalau kita pernah dengar dulu masalah salah satu contoh yang sangat konkret, yaitu Lady Di dulu dari Inggris. Lady Di itu menghadapi emotional block yang sangat serius, sangat parah. Sehingga apa? Terjadi satu gangguan pola makan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca berita, dulu Lady Di itu mempunyai
pola makan yang berkelebihan. Jadi semua dimakan, setelah makan dicolok, dimuntahkan, dimakan lagi yang lain. Jadi kekenyangan dimuntahkan, dimakan lagi. Nah, ini adalah salah satu dampak dari emotional block karena kita dulu tahu Lady Di itu menghadapi satu tekanan hidup yang luar biasa dengan tata tertib, dengan protokol istana, plus hubungan dengan suaminya. Ya. Nah, ini semua adalah dampak-dampak yang bisa terjadi. Kemudian bisa juga kesulitan tidur, penurunan produktivitas karena ada gangguan otomatis dalam kerjaan itu nggak bisa fokus segala macam. Nah, kemudian bisa ada pelarian, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Nilam, yaitu bisa kemudian ada pelarian, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kemudian gangguan fisik atau psikosomatik. Nah, di sini ini adalah gangguan-gangguan mudah sakit, gangguan pencernaan, risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan seksual. Nah, ini adalah dampak-dampak dari emotional block. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit kita latihan sederhana. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pada batas-batas tertentu mungkin badan itu akan ada perasaan-perasaan yang nggak enak, mungkin kecapean, mungkin ada satu emosi yang merasa ada gangguan yang merasa sedikit kayak sesek atau apapun perasaan-perasaan yang kurang enak. Ya, jadi sekarang saya ajarkan bapak-bapak, ibu-ibu ada satu teknik yang langsung kita bisa praktek sekarang yang sangat sederhana. Ini sangat sederhana sekali, yaitu melalui pernapasan. Ya, itu karena pernapasan itu adalah salah satu teknik untuk melepaskan emotional block yang sangat efektif, sangat luar biasa. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada merasa sesuatu yang nggak enak, mungkin kecapean, mungkin ngantuk, mungkin apa aja yang perasaan ini, coba kita sama-sama kita praktekkan. Saya akan tunjukkan dulu caranya ya, cara semua silakan siapa yang bersedia yang ingin sana nanti rasakan sendiri rasanya, percaya deh, itu hanya dalam waktu 1-2 menit ini perasaan fisik kita itu akan beda. Dan bahkan perasaan mental pun itu akan beda. Jadi saran begini, kalau kita ada perasaan apapun yang nggak enak ya, kita tarik napas yang dalam, ya saya ambil contohkan ini. Jadi tarik napas yang panjang yang dalam, kemudian jangan sampai maksimum, jangan sampai 100% ya. Kira-kira sampai 70% atau 80%. Jadi tarik, kemudian berhenti, kemudian tarik kedua kalinya sampai habis. Ya, jadi ingat tariknya pakai hidung, tarik kira-kira 70-80%, berhenti, kemudian tarik kedua kali sampai habis, kemudian dibuangnya dengan mulut sambil lepaskan semua, seakan-akan kita keluarkan, membuang semua yang ada di dalam diri kita, emosi kita, sambil kita seperti menghela napas. Jadi badannya kita semua pundak-pundak kita lemeskan, badannya kepala kita agak sedikit tunduk, dengan cepat kita mulutnya kita hembus keluar. Jadi sekali lagi saya demokan gini. Nah, silakan ibu-ibu, bapak-bapak boleh praktek ya. Lakukan aja 3-6 kali. Silakan. Baik. Oke. Apa yang rasakan? Saya yakin akan ada perasaan sedikit release. Ini adalah cara yang sangat sederhana yang kita bisa praktik sehari-hari kalau kita capek atau apa. Dan ada satu pesan, ada satu salah kaprah yang sebelum saya lupa saya ingin share, dan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu paham. Saya yakin semua kita pernah mendengar bahwa
kalau kita lagi stres atau lagi marah atau lagi apa, lagi emosi, kita diminta untuk menarik napas yang dalam-dalam. Betul nggak? Ya, kita diminta untuk tarik napas yang dalam-dalam. Nah, saya ingin katakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, itu adalah teknik yang salah. Itu adalah salah kaprah yang sangat serius. Kenapa? Dulunya yang pertama kali ngajarkan, bukan dia salah ngajar, bukan dia nggak ngerti, dia ngerti. Tapi saya yakin penyampaian kemudian yang berikutnya, yang waktu sharing, reshare itu, yang reposting itu, yang salah paham, yang kurang ngerti, yang sebenarnya yang kita bisa merilis, membuang emosi kita atau menenangkan pikiran kita, bukan tarik napasnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang penting adalah buang napasnya. Karena kalau kita tarik napas, apa yang terjadi adalah simpatetik nervous kita, yaitu saraf simpatetik kita justru semakin aktif. Akan semakin panik, akan semakin marah. Ya, jadi untuk mengaktifkan parasimpatetik tadi, yang saya katakan rem tadi itu, adalah buang napas. Nah, buang napasnya itu minimum 1,5 kali atau 2 kali dari kita tarik napas. Jadi kalau kita tarik napas yang dalam-dalam, katakanlah dalam hitungan 3 hitungan, kita buangnya perlahan-perlahan, katakanlah 5 sampai 10 hitungan. Nah, buang napas itu yang mengakibatkan atau memberikan hasil untuk kita relaksasi. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah tips yang yang sangat penting, itu adalah untuk mengkoreksi salah paham yang sangat luar biasa. Ya, ini kita jelaskan lagi lebih dalam mengenai pernapasan. Nah, solusinya apa? Solusinya ya satu, yaitu kenali emosinya dan pemicunya. Jadi tadi juga Bu Nilam juga jelaskan, kita harus kenali dulu emosi kita. Kemudian kita coba cari tahu triggernya apa, pemicunya apa. Kemudian kelola stres dan pola hidup. Nanti kita akan jelas satu-satu lagi. Kemudian cari kegiatan positif lain. Cari bantuan dokter, profesional, atau terapis. Karena apa? Karena emotional block itu perlu dirilis supaya dapat hidup sehat dan bahagia. Karena emotional block itu kalau kita tidak selesaikan, itu akan menjadi masalah yang sangat-sangat serius. Saya ambil contoh, saya punya teman SMA di Medan. Nah, kakaknya, itu wanita, mengalami satu masalah emotional block yang sangat serius sebelum COVID. Jadi ada masalah dengan belief system dia, dengan bisnis dia. Saat itu bisnis makanan. Kemudian waktu selama COVID itu Bapak Ibu tahu semua bahwa restoran tuh hampir semua tuh bangkrut. Nah, ini berkaitan dengan belief dia, belief system dia, sehingga terjadilah emotional block yang luar biasa. Dan dose shutdown-nya itu cukup parah. Nah, saat itu karena COVID juga saya nggak bisa pulang ke Medan, karena saya waktu itu minta dibantu, kalau bisa coba dibantu untuk ini, tapi karena COVID nggak bisa terbang. Kemudian singkat kata, dia meninggal dalam kondisi yang sangat parah. Jadi depresi berat, akhirnya meninggal. Jadi emotional block itu kalau nggak dirilis itu bisa menjadi akibatnya bisa sangat fatal. Nah, kenali emosinya dan pemacunya. Bisa dengan teknik kognitif. Jadi perhatikan situasi atau objek apa sih yang menyebabkan kita emosi. Pasti ada. Begitu kita emosi, coba kita perhatikan. Ini kira-kira selalu situasi apa sih yang membuat kita emosi? Atau membuat kita marah, atau membuat kita gelisah, atau apapun. Kemudian kadang-kadang ada juga objek yang menyebabkan. Kemudian bentuk emosinya apa? Apa kita kecewa, apa kita marah, apa kita tersinggung, apapun. Ya. Kemudian kita mencoba membuat journaling. Nah, tadi juga sudah dibahas oleh Bu Nilam juga, kita buat journaling. Nah, itu journaling kan memang tadi seperti itu, awal itu hanya kita untuk mengenali
emosi kita. Kemudian bisa teknik pola pikir, yaitu dengan inner talk. Jadi coba kita sedikit diam, kemudian kita coba introspeksi. Kita berbicara dengan diri kita. Karena di dalam di consciousness kita, ada yang namanya subconscious. Di sana tuh di subconscious tuh ada part-part atau bagian-bagian yang bisa kita ajak komunikasi. Bahkan kita bisa komunikasi dengan organ-organ tubuh kita, dengan sel kita. Ini nanti kalau mau ingin ada yang berminat tuh ada kelas-kelas khusus untuk itu. Nah, itu kita lakukan. Kemudian kita juga dengan pola pikir yang positif, afirmasi positif, dan membuat jangkar. Nah, ini nanti juga nanti kita jelas lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah pola-pola cara-cara untuk kita kenali emosi kita. Kemudian kelola stres dan pola hidup. Satu yaitu teknik relaksasi, yaitu bisa melalui teknik pernapasan, meditasi, yoga, atau pijatan atau massage. Jadi massage juga bisa untuk merilis beberapa emotional block, karena tadi juga saya jelaskan bahwa emotional block itu selalu ada kaitan dengan energy block. Nah, kalau energy block itu selalu bloknya di mana? Di spinal cord, di tulang belakang. Jadi kadang-kadang melalui pijatan, melalui massage di tulang belakang itu batas untuk tertentu itu kita bisa merilis energy block. Kalau energy blocknya sudah dirilis, itu emosi-emosi tertentu juga akan hilang. Kemudian yoga, meditasi, pernapasan itu sangat penting. Pernapasan itu adalah sesuatu yang selama itu kita abaikan. Kalau saya punya kelas khusus untuk pernapasan, kadang-kadang orang bilang, emangnya bernapas itu harus belajar gitu ya. Padahal bukan manusia, makhluk hidup bernapas sudah jutaan tahun. Percaya bahwa 99% saya berani katakan dari kita semua cara napas kita itu salah. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali masalah-masalah mulai dari mental sampai ke fisik itu melalui penelitian itu 95% itu diakibatkan oleh dari pernapasan. Nah, kalau Bapak-Bapak Ibu perhatikan, itu pernapasan itu sudah dipraktekkan, sudah diajarkan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Padahal dulu tuh nggak ada komunikasi, nggak ada internet, nggak ada telepon. Tapi kok bisa di Cina juga latihan pernapasan, di India juga begitu, di Timur Tengah juga begitu, di apa namanya di masyarakat Maya juga begitu. Semua tuh mulai dari pernapasan. Di apa namanya di Mesir juga begitu. Karena pernapasan itu adalah kunci. Kalau istilah saya itu adalah eh, mantra dan password yang paling ampuh untuk kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, termasuk komunikasi kepada alam semesta dan unit dan divine. Divine itu kalau kita bicara yang lebih spiritual. Nah, itu semua itu melalui pernapasan. Nah, jadi pernapasan itu adalah salah satu teknik yang paling efektif untuk mengelola atau merilis emotional block. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lagi. Kemudian melalui teknik pola hidup, yaitu makanan sehat, olahraga, istirahat cukup, itu juga bisa membantu, walaupun tidak menyelesaikan. Kemudian cari kegiatan positif lain, yaitu teknik sosial. Teknik sosial bicara dengan orang dekat, ya, cari kelompok atau komunitas dukungan. Tapi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak ya, untuk mencari kelompok atau komunitas, hati-hati dengan grup-grup WA yang ada sekarang. Karena banyak sekali grup-grup WA sekarang bukan mendukung kita, bukan menyelesaikan masalah kita, justru tak bikin membuat tambah parah.
Banyak sekali grup-grup yang kerjanya tiap hari itu cuman gosip terus berantem gitu ya. Nah, terus ada banyak yang kepo-kepo gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Jadi kita cari kelompok-kelompok komunitas yang mendukung. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak ya. Tapi kalau di luar negeri banyak sekali kelompok-kelompok yang khusus untuk mereka-mereka yang mengalami masalah tertentu. Apakah itu kecanduan, depresi, atau masalah apapun, itu ada banyak sekali kelompok-kelompok sesama apa namanya, sesama penderita, tapi di sana biasanya ada orang-orang yang sudah sembuh, yang kemudian mereka ada satu komunitas yang bisa saling ini. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak itu. Kemudian teknik kegiatan, yaitu ekspresi emosi melalui potensi diri. Apakah potensi diri itu senang apa namanya, bela diri, ya, atau apapun, bakat yang mungkin selama ini bakat itu tersimpan, nggak pernah diekspos, nggak pernah digarap, hobi, ya, piknik. Nah, coba cari kegiatan-kegiatan. Kalau piknik ini usahakan piknik-piknik jangan ke mall gitu ya. Piknik-piknik itu yang dekat ke alam, itu juga bisa membantu. Nah, kalau ada yang senang bela diri atau boxing itu lebih baik lagi. Karena dengan gerak, dengan kita memukul apa namanya itu shock itu juga salah satu teknik untuk kita bisa merilis emotional block kita. Nah, kemudian kegiatan juga sebaiknya itu outdoor. Itu juga sangat membantu. Kemudian cari bantuan dokter atau profesi atau terapis. Nah, dokter atau profesi ya psikiater, psikolog, konselor seperti cari Ibu Nilam ya, itu juga profesi atau apa namanya, para ahli yang bisa membantu, psikiater, psikolog, konselor. Kemudian bisa juga mencari terapi alternatif. Alternatif ini bisa hipnoterapi, ya. Kemudian ada namanya cognitive behavioral therapy, tapi saya nggak tahu apakah cognitive behavioral therapy di sini itu termasuk di alternatif atau di profesi. Tapi oke, itu nggak terlalu penting. Nah, kemudian ada energetic healing. Nah, energetic healing itu salah satu yang cukup ampuh, yaitu satu teknik esoterik untuk melepaskan emotional block. Sangat-sangat efektif. Sangat efektif. Nah, dan banyak yang melalui ini karena apa? Karena yang seperti tadi saya katakan bahwa emotional block itu menurut keyakinan kita itu pasti ada kaitannya dengan energy block. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan membuang energi negatif. Jadi saya ingin katakan bahwa sebenarnya energi itu nggak ada energi negatif. Energi itu nggak ada yang negatif. Ya, jadi sebenarnya kenapa ada sebutan energi positif dan energi negatif? Sebenarnya itu hanya polarity. Jadi hanya satu istilah yang istilah polarity namanya ya, yang menjelaskan ada dua kutub, dua ini ya, termasuk kayak yin yang ya, di semua. Sebenarnya itu hanya polarity. Jadi energi itu nggak ada yang negatif. Yang ada adalah energi yang mengakibatkan sesuatu ya, apakah itu efek ke positif atau ke negatif. Jadi energi sendiri itu nggak ada yang negatif. Kemudian holistik. Holistik itu juga banyak sekali praktek-praktek holistik untuk membantu untuk emotional block. Salah satunya yaitu protokol yang saya kembangkan, yang saya ajarkan dan saya praktekkan sekarang itu ancient hypnomagnetism therapy. Ya, ini adalah satu protokol holistik yang saya gabungkan berbagai modality, mulai dari modern hipnoterapi, di sana ada sentrum terapi, kemudian ada energinya, ada prananya, ada reikinya, ada qigongnya, ada nei qigongnya, itu saya combine kemudian menjadi satu protokol holistik yang klien saya itu
boleh katakan mungkin 85-90% itu adalah masalah-masalah emotional block dengan berbagai macam psikosomatik. Jadi Bapak Ibu-ibu, emotional block itu bisa mengakibatkan dampak fisik yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang itu kita itu nggak percaya, yang kadang-kadang itu nggak bayangkan, nggak kita kepikirkan. Saya kasih contoh salah satu, baru kira-kira 3-4 bulan yang lalu, saya ada satu klien, itu notaris, dan dia itu mengalami menstruasi yang nggak berhenti-berhenti. Jadi 1 bulan itu dia menstruasi itu bisa, tiap bulan itu bisa sampai 25 hari. Kemudian diperiksa ke dokter, ternyata ada kista. Nah, kistanya ternyata, dan itu berkelanjutan sampai 2 tahun lebih. Udah cari ke dokter, segala macam, nggak sembuh-sembuh. Kemudian karena mau dioperasi, dia takut, dia agak ini. Kemudian dia datang ke saya. Nah, ternyata itu adalah akibat dari emotional block. Walaupun emotional block itu belum sampai depresi. Tapi apa yang terjadi di dalam kegelisahan, dalam keyakinan dia yang begitu bertubi-tubi, kemudian itu menjadi menjadi keluhan fisik, yaitu menjadi kista dan menstruasi yang nggak berhenti-berhenti. Itu hanya 2 sesi. Sesi kedua itu instantly, secara instan itu selesai, dan setelah seminggu 2 minggu diperiksa ke dokter itu kistanya udah hilang. Walaupun sebagai holistic therapist saya nggak boleh klaim, dan kita nggak pernah dan tidak boleh klaim bahwa kita bisa menyembuhkan fisik atau secara medis, karena kita ini bukan pengganti atau bukan pengganti dari pengobatan medis. Izin, mohon maaf Pak Robert, waktunya sudah habis Pak. Oke, baik. Mungkin Bisa 2 menit 5 lagi menit Pak. lagi? Boleh, boleh Pak, Ya, silakan. oke. Nah, singkat aja. Jadi di sini itu di sini ada releasing emotional block, ya. Nah, prosesnya apa? Nanti ada katarsis, kemudian ada orgasmic terapi, ada energetik. Silakan mungkin nanti kita bisa bahas di tanya jawabnya nanti. Ini sepintas saya supaya mencakup. Nah, di sini juga ada reframing submodality, ada reality change. Jadi ini juga adalah bagian dari yang ini semua itu bisa Bapak Ibu lakukan, ya, baik melalui terapi ataupun sendiri, ya, bisa juga melalui hipnoterapi. Nah, ini langkah praktis. Nah, mungkin nanti kita bahas ya lebih di tanya jawabnya. Jadi bisa dengan pause, relax, grounding, rewind dari mindnya. Kemudian ada breathing. Nah, ini juga cukup penting, yaitu homeostasis breathing. Bagaimana merestore tadi yang polyvagal kompleks. Kalau nanti kita ada waktu di ininya, kita bisa praktik bersama-sama. Kita jelaskan mindfulness meditation. Nah, ini semua ada cara-cara yang sangat efektif untuk emotional block, yaitu bisa dengan self catharsis, kita teriak, gerakan, ketawa. Nah, itu ada teknik-tekniknya ya, jadi nggak sembarangan hanya kita teriak. Kemudian ada rebalancing-nya, kemudian regulation endocrine system-nya, bagaimana kita menyeimbangkan kembali hormonal gland-nya segala macam. Mindfulness breathing, meditation, sebenarnya ini ada intinya nanti bagaimana kita untuk secara kita sendiri sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan emotional block kita, ya. Saya kira hanya itu. Ini ada beberapa course yang ini, oke, ini saya nggak akan ini lagi. Saya yang ingin sampaikan ini, Bapak Ibu kalau ingin di screenshot silakan difoto, karena selama ini kalau saya memberikan terapi itu saya terapi gratis, Bapak Ibu. Jadi saya nggak terima bayaran. Jadi saya free, silakan di screenshot. Kalau ada yang ini silakan hubungi saya melalui WA. Kenapa saya gratis? Karena saya lebih konsen, karena ini bukan profesi saya sebenarnya, ini passion saya. Dan saya itu lebih banyak ke